Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau memperbaiki kipas angin Cosmos. Keluhannya mati total, tidak bisa muter sama sekali. Ini dia putarannya ada di samping belakang. Dari speed nomor 1 sampai nomor 3 tidak ada yang nyala dan sama sekali tidak bergetar. Ini menurut yang punya kipas, tiba-tiba saja mati lagi dipakai berputar kencang, tiba-tiba mati. Baiklah, langsung kita cek apanya yang bermasalah. Pertama, setelah kita buka penutupnya, kita coba cek putarannya. Putarannya cukup berat ya. Kita cek lanjutnya, kita buka tutup belakangnya. Ini dia tampilannya seperti ini setelah kita buka tutup belakangnya. Selanjutnya kita lepaskan juga gearboxnya. Setelah baut gearboxnya kita lepaskan semua, tinggal kita tarik. Kemudian kita coba putar lagi. Nah, jadi ternyata masih berat ya, diputar masih berat. Ini kita coba tadi apakah berat putarannya terpengaruh oleh gearbox yang rusak atau macet atau selek ya. Ternyata tidak, jadi sudah positif ya. Positif putarannya berat dari dinamonya sendiri. Putaran berat dari dinamonya sendiri itu terpengaruh oleh salah satunya as yang aus atau bushing yang sudah lecet. Sekarang kita pastikan, untuk kepastiannya kita perlu membongkarnya. Setelah kita buka bautnya semua, sekarang kita coba buka, tarik pelan-pelan ya. Kira-kira mana yang macet, di depan apa yang belakang. Kita pelan-pelan, jangan sampai tertarik dulu. Kita rasakan dulu. Ternyata yang macet dua-duanya ya, depan belakang. Kita coba perhatikan dalamnya ya. Apakah dia menyempit, dinamonya kelihatan nggak dari lubang-lubang ini? Kalau menyempit jangan ditarik ke sini. Coba, tapi kalau kita perhatikan ternyata dia agak lega ya, bisa. Nah, ini lega. Kalau dia menyempit di sini, takut lilitannya tergesek sama rotornya ini, jadinya bisa putus. Ternyata dia lega, bisa ditarik pelan-pelan. Kemudian baru kita lepaskan yang belakang. Ini lilitannya kelihatannya masih mulus ya. Kalau kelihatan masih mulus begini, kemungkinan besar fuse-nya aja yang rusak ini. Jadi ini kan mati total tadi. Mati total itu fuse-nya putus atau lilitan yang putus. Tapi kalau kita perhatikan lilitannya masih mulus, tidak ada tanda-tanda terbakar. Kemungkinan besar fuse-nya. Terus fuse-nya kok bisa mati itu karena ini tadi ya, karena macet tadi. Jadi kalau ini putarannya berat, otomatis lilitannya ikut panas. Lilitannya panas, fuse-nya jadi putus. Jadi sebab musababnya seperti itu. Jadi sekarang kita perbaiki dulu. Kenapa dia berat? Nah, kita cek di sini. Ternyata asnya masih mulus. Kalau asnya masih mulus, kita perhatikan juga bushingnya. Ini bushingnya. Kalau bushingnya lecet, sebaiknya diganti. Tapi kalau bushingnya masih bagus ya bisa dipakai lagi. Tetapi jangan lupa ini dibanjiri dulu sama oli. Ini di sekitarnya ini ada busa, itu kelihatan putih-putih, itu spon atau busa ya. Kalau enggak ada sponnya bisa diganti dengan kapas. Kita rendam dulu ke dalam oli, baru kita pasang lagi. Tapi sebaiknya sekarang kita cek dulu bushingnya. Jadi untuk mengeceknya kondisi bushingnya bagus apa tidak, kita siapkan saja kain seperti ini ya.
Kita lap bagian dalamnya, kita putar-putar. Setelah sekiranya bersih, tinggal kita intip bagian dalamnya. Kalau kelihatan ada yang lecet, sudah pasti harus diganti. Tapi kalau masih kinclong dan berkilau, artinya bushingnya masih bisa dipakai, hanya perlu diminyakin saja. Ini kalau kita perhatikan ternyata bushingnya masih berkilau, tidak ada lecet sama sekali ya, berarti positif macet karena oli kering. Sekarang tinggal kita tutup dari belakang sini pakai jari, kemudian kita tuangkan oli. Nah, sampai penuh ya, penuh, terus kita miring-miringkan biar olinya tadi yang di tengah tadi bisa ke samping dan tersimpan di sponnya yang ada di samping-sampingnya ini. Nah, seperti ini ya, sampai tersimpan semua. Kalau masih dirasa kurang, bisa ditambah lagi. Sebaiknya dia berlumur oli ya, semakin basah semakin baik, karena kalau olinya kering sudah pasti kipas tidak lama kemudian akan kembali macet. Sekarang kita lakukan posisi yang sama, kelakuan yang sama kepada yang sebelah sini. Kita intip, kemudian kalau masih bagus kita kasih oli, tapi kalau sudah rusak kita ganti. Tapi yang sebelah sini rupanya susah ditarik, tapi jangan dipaksa ya, kita tetesin saja oli. Kemudian setelah kita tetesin oli, kita olesin begini ke olinya ke asnya, kemudian kita masukin lagi, baru kita kasih oli sebelah sini. Setelah kasih oli sebelah sini, baru kita putar lagi pelan-pelan, jangan dipaksa. Nah, seperti itu. Terus kita intip setelah kita lap ya, posisi bushingnya apakah lecet atau tidak. Kemudian jangan sampai lupa ya, ini asnya harus licin bener. Caranya kita lap dengan menggunakan lap kain yang bersih dan kering. Kemudian kita putar-putar, kita tekan, benar-benar ditekan, kita putar-putar seperti ini sampai dia licin bener. Depan belakang pun harus sama ya, benar-benar kinclong dan licin. Setelah kinclong dan licin, baru kita pasang lagi. Oh iya, kalau ini enggak ada kapas ya, misalkan ini sponnya tidak ada, tidak punya kapas, bisa juga alternatif ya, diganti dengan puntung rokok. Ini seperti ini ya. Ini diambil sponnya kalau emang terpaksa ya, nggak ada kapas ya, namanya kondisi orang kan nggak tahu ya, beda-beda, hobinya ngerokok mungkin. Nah, ini kita ambil seperti ini, nah kita belah dua, kemudian kita selipkan saja di tempat yang kosong sponnya ya. Seperti ini, kita dorong aja menggunakan obeng min, pelan-pelan di pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, satu lagi di tempat yang kira-kira kosong, sponnya tipis atau enggak ada sponnya, kita pasangin seperti ini. Ini soalnya semakin banyak sponnya, semakin banyak oli yang bisa tersimpan di sini. Seperti itu ya. Bisa dilihat caranya simple. Kita kasih oli lagi pas di sponnya ya. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya semakin basah sama oli semakin awet kipas. Setelah selesai urusannya dengan ini, sekarang kita beralih ke sini. Di sini kita cari putusnya, apakah benar fuse yang putus. Kita menggunakan avometer.
untuk melakukan pengecekan perkabelannya kita perlu membuka bagian bawah ini ya, bagian saklarnya ini. Jadi kita perhatikan ternyata kabel speednya itu merah, kuning, oranye ya, merah, oranye dan abu-abu. Terus kabel coklat dari colokan listrik langsung masuk ke speed. Kabel birunya langsung ketemu kabel biru. Berarti kabel biru ini tersambung langsung ke sana ya, ke fuse. Jadi untuk mengukur fuse-nya putus atau tidak, kita perlu mengukur antara kabel biru dengan kabel speed yang mana aja. Jadi kita coba ukur sekarang. Jadi hindari membuka langsung ikatan kabel di sini ya, soalnya risikonya cukup tinggi. Begitu ketarik sedikit, lilitannya bisa putus. Putus lilitannya juga, kalau udah putus lilitan sudah susah. Kadang-kadang lilitannya terbuat dari bahan aluminium, susah disolder. Jadi sebaiknya kita cek dari sini. Kabel antar speed dulu ya, speednya kita ukur. Ini sudah kita setel avometernya di ohm meter. Speed 1 ke 2 bagus, ketiga bagus, berarti kabel antar speed bagus. Terakhir ya kita cek di sini. Kita buka dulu. Setelah kita buka penutupnya, kita ukur. Nah, berarti betul ya, fuse-nya yang putus. Untuk mengganti fuse-nya nggak usah dibongkar ya lilitannya ini. Kawat ikatan kabelnya biarin aja seperti ini, tidak usah diapa-apain. Nanti kita tunjukkan caranya supaya aman dalam mengganti fuse tanpa membuka ikatan kabelnya. Jadi untuk pemasangan fuse-nya yang baru ya, fuse yang baru ini kita sambung dulu kabelnya supaya panjang seperti ini. Kemudian kita ikatkan saja di sini. Kalau untuk yang aslinya nggak usah diapa-apain ya. Fuse yang sudah putus yang terikat di bawah kabel-kabel ini dibiarkan saja, tidak usah diutak-atik. Kita pasang saja yang baru di sini. Jadi intinya yang penting panas dari lilitan ini tersalurkan ke fuse ini. Tujuannya apa? Supaya kalau lilitan ini terlalu panas akibat macet atau ampernya yang terlalu tinggi lah ya, dia bisa memutus. Tujuannya memutus fuse ini, tujuannya dipasang supaya melindungi ini. Kalau dia terputus, maka aliran listriknya juga tidak mengalir lagi, akibatnya dia aman. Kemudian diganti fuse lagi, begitu seterusnya. Jadi usahakan ini nempel erat di lilitan. Jadi seperti ini ya, ini sudah kita ikat kuat di lilitannya. Kemudian kan kabelnya 2 tadi udah disambung panjang, 1 langsung ke kapasitor sini. Yang warna kabel di kapasitornya ini abu-abu ya, ini sudah saya solderkan di sini. Nanti kita isolasi yang rapi. Kemudian satu lagi kabelnya yang ini, nah ini langsung ke kabel biru yang dari saklar tadi ya, bukan dari saklar, yang dari kabel PLN yang warna biru. Ini dia disambung di sini. Kemudian kita rapihkan untuk kemudian kita pasang kembali. Ini mau dirapikan kembali, ini disolder ya, ini percabangan ini. Jadi ini dari fuse. Kabel yang biru ini kita lukain sedikit kulitnya biar kelihatan kawatnya, disolder langsung, kemudian baru kita rapihkan. Jadi begini sudah kita solasi, sudah rapi, tinggal kita pasang. Setelah kita lakukan pembautan di keempat sisinya ya, lalu kita coba putarannya. Nah, kalau sudah lancar seperti ini bisa kita coba hidupkan. Kita tes speednya 1, 2, 3. Nah ini sudah
sudah lancar ya, tinggal kita terapkan ke kipasnya. Sudah kita rakit semuanya, tetapi karena tiangnya tidak ada di sini, ada di rumah yang punya kipas, jadi kita coba posisi tidur nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sangat kencang ya, sangat kencang. Dan ini buat tengok-tengoknya kita cabut, maksudnya kita tarik ke atas karena posisinya tidur. Kalau posisinya tidur ditekan gini bisa patah di sininya. Sebaiknya kalau posisi tidur tidak usah ditengok-tengok, tapi kalau kita pengen lihat tengok-tengoknya itu dia sudah berhasil seperti itu.